Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkahi antum semua. Kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir Al-Quran yang pada hari ini insyaallah kita akan membahas tafsir surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 berdasarkan urutan dalam mushaf Al-Quran. Namun berdasarkan urutan turunnya, surah At-Tin adalah surah yang ke-27 atau ke-28, diturunkan setelah surah Al-Buruj dan sebelum surah Quraisy. Surah At-Tin termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah sebelum hijrah. Surah ini dinamakan At-Tin karena diambil dari kata pertama surah ini, Wat-Tini Waz-Zaitun. Surah At-Tin menegaskan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang telah menciptakannya dengan fisik yang sempurna. Surah ini juga mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan di atas fitrah yang lurus, yaitu Islam. Surah ini juga berisi ancaman bagi orang yang mendustakan Islam dan berisi pahala bagi siapa yang membenarkan Islam. Kita bacakan dulu surah At-Tin beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safirin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Al-Hakim adalah hakim yang seadil-adilnya? Tafsirnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tafsirnya, aqsamallahu bit-tini waz-zaitun. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan zaitun yang banyak tumbuh di Syam atau di Palestina, yang merupakan tempat kelahiran atau tempat kenabian Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Wa huwa min ath-thimaril masyhurah. Dan kedua buah itu, yaitu tin dan zaitun, adalah buah yang dikenal. Kemudian di ayat yang kedua, wa turi sinin, Allah Subhanahu wa taala aqsama bijabari turi Sina alladhi kallama Allahu alaihi Musa taklima. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan gunung Tursina atau gunung Sinai, di mana di atasnya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa secara langsung. Kemudian di ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Wa aqsama bihadzal balad al-amin min kulli khaufin wa huwa Makkah mahbatul Islam. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala
bersumpah dengan negeri yang aman dari ketakutan ini, yaitu Makkah, tempat turunnya Islam. Di 3 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat yang mulia. Di mana di 3 tempat di situ Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia-manusia yang paling mulia, itu para nabi alaihi wassalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin dan zaitun, di mana buah ini banyak tumbuh di negeri Syam atau di Palestina, yang merupakan tempat kelahiran atau tempat kenabian Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Gunung Sinai atau Gunung Tursina, di mana di atas gunung tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Kalimur Rahman, yaitu Nabi Musa alaihissalam, secara langsung. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tempat diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Itu Al-Baladul Amin, yaitu Mekah Al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya Islam. Jadi, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, contohnya dengan 3 tempat mulia ini, menunjukkan keagungan tempat tersebut. Dan juga menunjukkan sumpah yang akan disampaikan setelahnya. Apa yang Allah sampaikan setelah 3 sumpah ini? Allah Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim." Tafsirnya, "Laqad khalaqanal insana fi ahsani surah." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang telah menciptakan manusia dalam fisik, kondisi, bentuk yang paling bagus daripada makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Tafsirnya, "Tsumma radadnahu ilan nar in lam yuti'illah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Allah dengan mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ai tsumma radadnahu ilan nar in lam yuti'illah wa yattabi'ur rasul. Kemudian kami akan kembalikan ia ke neraka apabila tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti rasulnya. Namun dari manusia ini yang telah Allah ciptakan dalam kondisi yang sempurna dan akan dikembalikan ke neraka jika tidak menaati Allah dan Rasulnya, dikecualikan dari orang-orang ini, yaitu di ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Lakinnal ladzina amanu wa 'amilul a'malas shalihah lahum ajrun 'azimun ghairu maqtu'in wala manqus. Namun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang besar yang tidak terputus dan tidak akan dikurangi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke neraka. Akan dimasukkan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Namun Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari manusia, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak akan putus dan tidak akan berkurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kebangkitan. Di ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din?" Ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insan ala an tukadziba bil ba'thi wal jazaa ma'a wuduhil adillah ala qudratillahi ta'ala ala dzalik. Apa yang menyebabkanmu, wahai manusia, sehingga kamu mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, padahal begitu jelas dalil-dalilnya, begitu jelas bukti-buktinya
atas kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat At-Tin dengan berfirman, "Alaysallahu biahkamil hakimin?" Tafsirnya, "Alaysallahu alladhi ja'ala hadzal yawm lil fasli bainan nas biahkamil hakimin fi kulli ma khalaq?" Bukankah Allah yang telah menjadikan hari pembalasan untuk mengadili manusia dengan hukum yang paling adil daripada apa yang Allah ciptakan. Bala fahal yutrakul khalqu suda la yu'marun wa la yunhaun wa la yuthabun wa la yu'aqabun. Tentu, apakah manusia dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi balasan, dan juga tidak disiksa? La yasihu dzalika wa la yakun. Dan hal itu tidaklah benar dan tidak akan terjadi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan mereka, mampu memberi balasan kepada mereka, dan tidak membiarkan manusia begitu saja diciptakan namun tidak diperintah, tidak dilarang, tidak diberi balasan kebaikan, atau tidak disiksa. Dan itu tidak akan pernah terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk tujuan tadi. Diperintah, dilarang, kemudian diberi pahala dan siksa atas hal tersebut. Demikian tafsir singkat dari surah At-Tin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat pertama bersumpah dengan 3 tempat yang mulia yang merupakan tempat kelahiran para nabi dan juga tempat diangkatnya mereka sebagai nabi. Yaitu Wat-Tini Waz-Zaitun, ayat yang pertama tentang negeri Syam, yang dimana di sana banyak tumbuh tin dan zaitun, tempat kelahiran Nabi Isa, dan juga tempat diangkat Nabi Isa sebagai nabi. Kemudian yang kedua, Gunung Sinai atau Tur Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala di atasnya yang mengajak Nabi Musa berbicara secara langsung. Kemudian yang ketiga, Allah juga bersumpah dengan kota Mekah, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tempat diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Kemudian mereka akan dikembalikan ke neraka Jahannam apabila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Nya. Namun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapat pahala yang besar yang tidak akan terputus dan tidak akan berkurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil, yang telah memerintahkan manusia, yang telah menciptakan manusia tidak begitu saja kemudian dibiarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian diperintah, dilarang, kemudian diberi pahala dan disiksa atas apa yang mereka perbuat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.